Terima kasih Bu Piani. Kirain tadi ada pantunnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kebanyakan tir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Qur'an yang tergabung di sini, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Dan kita pagi ini diberi kesempatan dan kesehatan untuk bergabung di Zoom Al-Sani dalam rangka membahas ayat Al-Quran, yaitu surah Al-An'am ayat 164 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Bistawati. Dan kita setelah mendiskusikannya secara gramatika. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Qul arairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai'. Katakanlah, hai Muhammad, apakah aku pantas mencari Tuhan selain Allah, padahal dialah Tuhan yang Tuhan bagi segala sesuatu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Dan setiap orang, setiap diri yang berbuat dosa, diri sendirinya lah yang bertanggung jawab. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang itu tidak memikul beban orang lain atau beban dosa orang lain. Jadi seseorang melakukan dosa, dia tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, lalu dia memberitahu kepadamu apa yang dahulu kamu seperselisihkan. Berkenaan dengan penggalan kul ara'ayallahi abghi wa rabbahu wa kul rabbahu wa huwa rabbu kulli syai'in, bahwa katakanlah Muhammad, aku tidak pantas sebenarnya mencari Tuhan selain daripada Allah, padahal dialah Tuhan segala sesuatu. Jadi dalam bentuk pertanyaan tapi untuk membantah pernyataan itu. Maka kalau kita katakan tidak pantas mencari Tuhan selain daripada Allah, karena dialah Tuhan dari segala sesuatu. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 14, maka di yang lain kul ara'airallah at-tahizu waliyan. Jadi apakah selain Allah sebagai pelindung gitu, mencari selain Allah sebagai pelindung, maka itu dikatakan apakah engkau Muhammad, apakah
apakah selain Allah sebagai pelindung itu juga menjadi persoalan. Kenapa mencari pelindung selain Allah? Sesungguhnya dalam surah Haji ayat 73 dijelaskan innallazi natad'una min dunillah la yakhluqu zubaban wala wijtama'u lahu. Situ Allah al-ayah itu ayat ini mengatakan sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah itu apa? Layah luku subaba walau jitama'u lahu. Sekali-sekali tidak mendapat menciptakan seekor lalat pun walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Arti ayat ini mencapai betapa lemahnya yang disembah selain daripada Allah, yang diseru selain daripada itu berapa lemahnya. Kemudian wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Setiap orang yang mana orang yang berbuat dosa, nah maka dirinya lah yang bertanggung jawab itu ya. Itu jadi artinya yang orang tidak bertanggung jawab atas dosa orang lain. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 42 Allah berfirman ya'lamu ma taksibu kullu nafsin. Allah mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Nah, kemudian wa ma tadri nafsun ma za taksibu ghoda. Itu tadi suara 42, sekarang Luqman 34 itu al-ayah, setiap tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Jadi kalau itu janganlah mendahului apa yang kita kerjakan besok, kecuali kita ikuti dengan ucapan insya Allah. Misalnya besok atau nanti atau setelah ini saya mau sini, pasti ke sini, itu tidak boleh. Maka dikatakan insya Allah kita mau membuat sesuatu, maka akan mendapat izin Allah. Manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang dikerjakan besok atau apa yang diperolehnya. Namun manusia wajib berusaha. Maka di dalam surah Al-Baqarah ayat 286 laha makasabat wa alaiha maktasabat. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan terhadap apa pula yang ada pula sesuatu siksa terhadap kejahatan yang diperbuatnya. Al-Baqarah ayat 268 itu. Beban dosa itu dipikul oleh masing-masing diri. Maka Allah berfirman dalam surah Al-An'am ini 164 wala tazirwa ziratun wizra ukhra. Itu seseorang tidak memikul dosa orang lain. Itu secara ringkasnya. Ayat yang semakna itu ada di surah Al-Isra ayat 15, surah Fatir 18, Az-Zumar ayat 7, dan An-Najmi ayat 38. Nah, tempat kembalinya dijelaskan dalam surah Az-Zumar ayat 7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum wala tarda li ibadihil kufra. Wa in tashkuru yardahu lakum wala taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, itu dikatakan an in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kamu kufur, sesungguhnya Allah tidak memerlukan engkau. Ghaniyun tidak memerlukan, nanti Allah itu maha kaya, dia tidak perlu kau. Wala yardo li ibadil kufri, dia tidak meridhoi kekufuran hamba-hambanya. Wa in tashkuru yardahu lakum, jika kamu bersyukur dia meridai kesyukuranmu. Nah, wala yaziru waziratu wizra ukhra, seseorang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Summa ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Tuhan kamulah Tuhanmulah kamu kembali. Fa'unabbi'ukum bima kuntum taktumun. Lalu dia memberitakan kepada kamu apa yang dahulu selalu kalian kerjakan. Sesungguhnya innahu alimum bizati sudur, sesungguhnya dia mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati kalian, dalam dada kalian.
Demikian tempat kembali mereka, maka dalam surah Al-An'am ayat 164 dikatakan summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum bihi tahtalifun. Jadi semuanya kembali kepada Allah. Oleh karena itu bagi kita hanyalah mempersiapkan diri. Apa yang kita bawa kembali menghadap Allah itu urusan masing-masing. Nah, alhamdulillah kita bersama-sama di Zoom ini semoga istiqomah dalam mempersiapkan diri untuk menghadap Allah dalam rangka memperbaiki ibadah kita, memperbaiki tauhid kita dan meningkatkan keikhlasan kita karena Allah dan kita istiqomah berada dalam ini. Itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Orang yang beruntung di sini dimaksudkan adalah orang-orang yang ditempatkan yang paling mulia di sisi Allah. Itulah orang yang paling beruntung. Itulah harapan kita semua. Oleh karena itu istiqomahlah kita berada dalam memahami Al-Quran, mentadaburinya dan sebagainya. Kenapa orang yang membaca Al-Quran itu diberi 4 golongan. Pertama hanya dia tidak mau dengar sama sekali terhadap Al-Quran. Kemudian dia mendengar tapi dia ada tujuan yang lain. Misalnya dia untuk mengejek. Ada lagi tujuannya untuk mencari kesalahan. Yang terakhir orang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran adalah dia untuk mentadaburnya, membacanya, memahami, mengartikan segala macam, kemudian mengamalkan dan mendakwakan. Itulah orang yang keempat, adalah orang yang menang. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang keempat. Itulah harapan kita semua. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, mohon maaf atas kekeliruan yang apa kami sampaikan ini, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.